kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses pembentukan urin dalam tubuh kita. Proses ini sangat penting karena melalui urin, tubuh membuang limbah dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Namun, tahukah kamu, selain pembentukan urin, ada juga proses eliminasi urin atau pengeluaran urin dari tubuh yang harus berjalan lancar agar tubuh tetap sehat. Sayangnya, ada permasalahan yang bisa muncul pada proses ini. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana tubuh kita membentuk urin serta masalah yang timbul pada eliminasi urin. Proses pembentukan urin terjadi di sistem urinari. Sistem urinari adalah sistem yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuang limbah metabolik tubuh dalam bentuk urin. Ada beberapa organ penting di dalamnya, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Organ utama dalam sistem ini adalah ginjal. Ginjal bekerja seperti saringan yang menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa. Di dalam setiap ginjal ada sekitar 1 juta unit kecil yang disebut nefron. Adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab atas proses pembentukan urin. Setiap nefron terdiri dari beberapa bagian penting seperti glomerulus, kapsul Bowman, tubulus, dan ductus collectivus. Proses pembentukan urin dimulai di glomerulus melalui tahap pertama yang disebut filtrasi. Pada tahap ini, darah yang masuk ke ginjal didorong ke dalam kapsul Bowman. Di sini, molekul kecil seperti air, glukosa, dan ion akan disaring, sementara sel darah dan protein tetap berada di dalam pembuluh darah. Setelah filtrasi, proses dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu reabsorpsi tubular. Di sepanjang tubulus, zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, dan ion akan diserap kembali ke dalam darah. Proses ini memastikan tubuh tidak kehilangan zat-zat yang penting. Tahap terakhir adalah sekresi tabuler. Di sini zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan tubuh seperti ion hidrogen, kalium, dan beberapa zat beracun disekresikan ke dalam tubulus. Ini adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Setelah melalui seluruh tahap di nefron, cairan yang terbentuk kini menjadi urin. Urin ini akan dikumpulkan di ductus collectivus dan kemudian dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Di kandung kemih, urin disimpan sementara hingga kita merasakan dorongan untuk buang air kecil. Ketika kandung kemih penuh, sinyal akan dikirim ke otak yang memberitahu bahwa sudah waktunya mengosongkan kandung kemih. Saat proses buang air kecil, urin dikeluarkan dari kandung kemih melalui uretra, membawa keluar zat-zat sisa dari tubuh kita. Sistem urinari berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan membersihkan tubuh dari limbah metabolik. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan ginjal dengan banyak minum air dan menjaga pola makan yang seimbang. Selanjutnya akan membahas tentang permasalahan yang timbul pada eliminasi urin, yaitu retensi urin. Apa itu retensi urin? Retensi urin terjadi ketika seseorang tidak bisa mengosongkan kandung kemihnya secara sempurna. Bahkan saat sudah merasa sangat ingin buang air kecil, kondisi ini bisa bersifat akut atau kronis. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan retensi urin. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, penyumbatan fisik. Penyebab pertama adalah penyumbatan fisik. Pada pria, ini sering terjadi karena pembesaran prostat yang menekan uretra dan menghalangi aliran urin. Selain itu, penyumbatan juga bisa terjadi karena adanya batu di saluran kemih atau tumor yang menekan kandung kemih atau uretra. Penyebab yang kedua adalah gangguan saraf. Jika saraf yang mengontrol kandung kemih terganggu, maka sinyal dari otak tidak sampai dengan baik, sehingga kita sulit buang air kecil. Gangguan saraf ini bisa disebabkan oleh penyakit seperti diabetes, cedera tulang belakang, stroke, atau penyakit saraf lainnya. Penyebab yang ketiga adalah efek obat atau operasi. Selain itu, beberapa jenis obat seperti antidepresan atau antihistamin juga bisa mempengaruhi fungsi otot kandung kemih. Operasi pada bagian bawah tubuh juga kadang memicu retensi urin. Lalu, apa saja gejala yang mungkin dirasakan jika seseorang mengalami retensi urin? Yang pertama, kesulitan membuang air kecil. Yang kedua, merasa ingin buang air kecil tetapi hanya sedikit urin yang keluar. Yang ketiga, nyeri atau ketidaknyamanan di area bawah perut. Yang keempat, perasaan penuh di kandung kemih atau perut yang tampak bengkak. Tips pencegahan dan saran kesehatan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko retensi urin.
Yang pertama adalah pola hidup sehat. Yang kedua adalah jangan menunda buang air kecil. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan medis rutin. Jika Anda memiliki kondisi yang meningkatkan resiko seperti diabetes atau masalah prostat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Itulah penjelasan tentang pembentukan urin dan permasalahan yang timbul pada eliminasi urin. Semoga informasi ini membantu teman-teman mengetahui proses pembentukan urin dan mengenali permasalahan yang timbul pada eliminasi urin, yaitu retensi urin. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter jika teman-teman mengalami gejala yang sudah disebutkan. Terima kasih sudah menonton.